Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5311 Aliansi Taman Berburu. Lin Bai kemudian mengerti bagaimana ia bisa mendapatkan posisinya sebagai pejabat tinggi. Ternyata Yang Mulia Pangeran Chen telah merekomendasikannya dengan sangat kuat di istana. Tatapan Chu Ziming begitu dalam dan tak terduga saat ia menatap Lin Bai dengan saksama, mengamatinya dengan saksama. Jadi, apa yang saya lihat hari ini, Yang Mulia, apakah mengecewakan Anda? Tanya Lin Bai sambil tertawa kecil. Chu Ziming tersenyum dan berkata, tidak mengecewakan. Setelah mengatakan itu, Chu Ziming berhenti berbasa-basi dengan Lin Bai dan menoleh ke Chen Yule, berkata, Saudara Chen, hari ini Anda sedang dimuliakan, dan saya seharusnya memberi Anda hadiah yang bagus, tetapi sayangnya, banyak mata di istana sedang memperhatikan kita. Jika saya memberi Anda hadiah yang bagus, keluarga Chen Anda akan menderita besok. Secangkir anggur ini adalah persembahan saya untuk Anda. Chu Ziming mengangkat secangkir anggur dan berkata kepada Chen Yule. Terima kasih, Yang Mulia. Chen Yule mengangkat cangkirnya dan minum bersama Chu Ziming. Baiklah, selamat bersenang-senang. Kemudian, Chu Ziming berbalik dan meninggalkan ruang perjamuan. Setelah Chu Ziming pergi, semua orang menghela napas lega. Huang Qingyun berbisik, Pangeran Liang telah menunggu selama bertahun-tahun, diam-diam membutuhkan kekuatan. Sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu. Chen Yule dan Qian Hen bertukar pandang, keduanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Nona Huang, hati-hati dengan ucapanmu, kata Qian Hen kepada Huang Qingyun, setengah tertawa dan setengah menangis. Tatapan Yi Song rendah saat ia berkata, jika Kaisar Chu mangkat, orang yang paling kuat untuk naik tahta di seluruh kerajaan Chu bukanlah Pangeran ketiga, juga bukan Pangeran Chen, yang baru saja dipindahkan kembali ke ibu kota, melainkan Pangeran Liang ini. Pangeran Liang tidak hanya memiliki banyak anak didik dan mantan pejabat di istana, tetapi juga mengendalikan kekuasaan nyata di militer. Petik 2. Jika Kaisar Chu mangkat dan Pangeran Liang memberontak, tak seorang pun di seluruh kerajaan Chu yang bisa menghentikannya. Meskipun Lin Bai tidak terlalu mengenal situasi internal kerajaan Chu, ia sempat melihat sekilas situasinya. Di dalam ibu kota, Pangeran ketiga dan Pangeran Chen bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Raja Liang, dengan pasukannya yang kuat dan banyak jenderal yang tangguh, pasti akan menghadapi bencana besar jika ia memberontak. Chen Yule, dengan wajah muram, berkata, baiklah, semuanya, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini lagi. Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih menyenangkan. Kita akan segera menuju ke perburuan surga timur. Apa rencana kalian? Tanya Chen Yule sambil tersenyum. Perburuan surga timur adalah salah satu dari 4 perburuan utama di kerajaan Chu. Perburuan ini khusus untuk keluarga kerajaan. Di dalam kerajaan Chu, terdapat 5 perburuan yang sangat terkenal. Yang pertama adalah alam perburuan. Alam perburuan adalah tempat berburu eksklusif bagi para kaisar Chu. Umumnya, tempat ini hanya dapat dibuka atas perintah Kaisar Chu pada festival atau perayaan besar. Alam perburuan adalah rumah bagi sisa-sisa bangsa barbar dan spesies eksotis kuno. Setelah alam perburuan dibuka, banyak orang datang untuk berburu. 4 tempat berburu utama lainnya adalah 4 taman berburu, Taman Berburu Surga Timur, Taman Berburu Gunung Barat, Taman Berburu Sungai Utara, dan Taman Berburu Perbatasan Selatan. Kepulangan Yang Mulia Pangeran Chen yang penuh kemenangan dari Kesu sangat menyenangkan Yang Mulia Kaisar Chu, yang telah menetapkan bahwa perjamuan kemenangan diadakan di tempat berburu Surga Timur, dan bahwa semua murid dari 5 keluarga dan 7 sekte harus hadir. Karena perjamuan berlangsung di dalam tempat berburu, tidak dapat dihindari bahwa murid dari 5 keluarga dan 7 sekte akan berpartisipasi dalam perburuan. Selain itu, meskipun jumlah sisa-sisa buas dan binatang purba di tempat berburu Surga Timur mungkin tidak sebanyak di alam berburu, mereka tetap menawarkan tantangan yang unik. Memburu raksasa kuno ini, khususnya, sangat mengasyikkan. Yang terpenting, sisa-sisa buas dan binatang purba ini diselimuti harta karun. Gambar, daging dan darah dapat dimakan, meridian dan tulang dapat digunakan untuk menempa senjata, dan beberapa spesies sisa bahkan memiliki harta karun alkimia yang telah lama punah di dunia. Yi Song berkata, ngomong-ngomong, sepertinya sebentar lagi para senior paviliun misteri surgawi akan mulai beraksi, kan? Lin Bai bertanya dengan bingung, apa maksudmu, saudara Yi? Yi Song menjelaskan, saudara Lin, kau tidak tahu ini, tapi tempat perburuan surga timur juga menyimpan banyak spesies purba dan barbar. Raksasa purba ini sendiri merupakan harta karun, terutama bagi para pemurni senjata dan alkemis, mereka semua adalah harta karun yang tak ternilai. Setiap kali keluarga kerajaan pergi berburu, para senior paviliun misteri surgawi akan datang untuk mengaturnya. Singkatnya, para pemurni senjata dan alkemis paviliun misteri surgawi menyediakan harta karun yang mereka inginkan,
dan jika seseorang dapat membawa mereka keluar dari tempat perburuan dan menyerahkannya, mereka akan memberikan imbalan yang sesuai. Binatang-binatang raksasa yang diburu di dalam area perburuan semuanya milik individu dan dapat dibawa keluar dari area perburuan. Lin Bai mengangguk mengerti dan tersenyum, kedengarannya menarik. Qian Hen berkata dengan ekspresi getir, jika Yang Mulia Kaisar Chu datang sendiri, mungkin akan ada kompetisi bela diri. Menyebalkan sekali. Lin Bai dan Yi Song tertawa. Para pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota Chu senang menonton kompetisi bela diri. Terutama di dunia bela diri, di mana kecakapan bela diri adalah yang terpenting, mereka sangat suka menonton orang-orang bertanding. Oleh karena itu, kompetisi bela diri merupakan bagian tak terpisahkan dari hampir setiap perjamuan di ibu kota. Chen Yule tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Chen Yun, "Bibi, apakah para senior dari Paviliun Misteri Surgawi mengunjungi keluarga Chen kita?" Chen Yun mengangguk dan berkata, "Ya, beberapa pemurni senjata dan alkemis dari Paviliun Misteri Surgawi telah mengunjungi keluarga Chen dan meninggalkan daftar harta karun yang mereka butuhkan. Mereka semua berharap Anda dapat membawa harta karun ini keluar setelah Anda memasuki area perburuan. Para tetua keluarga juga merasa bahwa masalah ini akan bermanfaat bagi keluarga, jadi mereka semua setuju. Kalian tidak perlu terlalu tertekan, bawa saja sebanyak mungkin." Chen Yule mengangguk. Qian Hen tertawa, "Bukankah keluarga Qian juga sama? Sejak Kaisar Chu secara khusus memerintahkan perjamuan perayaan kemenangan diadakan di lapangan perburuan Langit Timur, banyak ahli pemurnian senjata dan alkemis dari Paviliun Misteri Surgawi praktis telah mendobrak gerbang keluarga Qian." Chen Yule kemudian bertanya, "Nona Huang, Saudara Yi, dan Sekte Nona Sui juga telah menerima banyak daftar harta karun dari para alkemis dan ahli pemurnian senjata, kan?" Huang Qingyun tersenyum, "Beberapa ahli pemurnian senjata dari Paviliun Misteri Surgawi adalah teman lama para tetua sekte saya, jadi kami tidak bisa menolak." Yi Song mengangguk, "Para alkemis dan ahli pemurnian senjata memang datang berkunjung." Sui Mo dan mengangguk kosong, "Banyak paman dan bibi senior saya yang datang berkunjung. Separuh alkemis di Paviliun Misteri Surgawi adalah murid langsung Sekte Danxia, dan separuh lainnya juga memiliki hubungan yang rumit dengan Sekte Danxia. Oleh karena itu, Sui Mo dan pada dasarnya memanggil mereka semua sebagai paman dan bibi senior." Chen Yule akhirnya mengalihkan pandangannya ke Lin Bai dan bertanya, "Saudara Lin, bagaimana dengan Sekte Tian Sui-mu?" Lin Bai agak malu dan tersenyum kecut, "Aku tidak tahu banyak tentang urusan sekte ini, dan para tetua sekte belum memberitahuku apapun. Tapi kurasa tidak akan ada lagi yang datang untuk memohon pada Sekte Tian Sui kita. Lagi pula, seluruh kerajaan Chu tahu bahwa Sekte Tian Sui hanya memiliki gelar salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi kekuatannya tidak lagi setara dengan salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte." Chen Yule tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Aku punya saran, aku ingin tahu apa pendapat kalian." Yi Song mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum nakal, "Saudara Chen, apakah kau sudah mulai nakal?" Bab 5312 Dunia Aneh Tian Kuan. "Saudara Chen, apakah kau tersesat?" tanya Yi Song kepada Chen Yule sambil menyeringai nakal. Chen Yule tertawa, "Tanah perburuan kerajaan Chu tidak mudah dibuka, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Satu orang saja tidak mungkin bisa mendapatkan semuanya. Bagaimana kalau kita buat perjanjian pribadi? Begitu kita memasuki tanah perburuan surga timur, kita akan berbagi informasi, belajar dari kekuatan satu sama lain, dan dengan begitu kita bisa unggul dan mendapatkan lebih banyak mangsa. Bagaimana pendapat kalian semua?" Qian Hen menyipitkan mata dan bertanya, "Saudara Chen, maksudmu, bergabung?" Chen Yule mengangguk dan berkata, "Setiap kali tanah perburuan kerajaan dibuka, 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk berburu monster raksasa. Tapi bagaimana mungkin para prajurit yang dipilih oleh 5 keluarga, 7 sekte, dan keluarga kerajaan memiliki kekuatan yang sama dengan kita? Jika kita bergabung, bukankah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di seluruh tanah perburuan surga timur? Lalu, bukankah kita bisa mendapatkan mangsa apapun yang kita inginkan? Lagi pula, jika mangsa yang kita buru bermanfaat, kita bisa menyimpannya sendiri. Jika tidak berguna, kita bisa menukarnya dengan harta karun dari para alkemis dan pemurni senjata Paviliun Misteri Surgawi. Kenapa tidak?" tanya Chen Yule sambil tersenyum. Para alkemis dan pemurni senjata Paviliun Misteri Surgawi adalah para ahli terbaik di kerajaan Chu. Pil dan senjata suci yang mereka sempurnakan tak tertandingi di kerajaan Chu. Biasanya, meminta bantuan mereka akan sangat mahal, dan kita masih harus mempertimbangkan apakah mereka bersedia. Sekarang kita akhirnya punya kesempatan untuk membuat mereka memohon pada kita, bukankah itu hal yang baik? Tambah Chen Yule, Yi Song, Qian Hen,
dan Huang Qingyun menyipitkan mata, seolah-olah sedang menghitung sesuatu dalam hati mereka. Huang Qingyun tertawa, aku tidak keberatan. Qian Hen tersenyum, aku akan bergabung. Sui Mo dan mengangguk sambil menyeringai, aku bisa memberimu pil dan menyembuhkan lukamu. Pil yang kubuat sangat ampuh, para tetua sekte terus memujiku. Mendengar Huang Qingyun, Qian Hen, dan Sui Mo dan semuanya telah bergabung, Chen Yule langsung bertanya, Saudara Lin, bagaimana denganmu? Lin Bai tersenyum, aku tidak tahu banyak tentang tempat berburu kerajaan, dan tidak ada alkemis atau pemurni senjata yang datang ke sekte Tianshui untuk memintaku berburu binatang raksasa. Aku hanya khawatir tidak menemukan tempat untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin aku menolak kesempatan seperti itu? Aku akan bergabung. Mendengar Lin Bai bergabung, Chen Yule langsung tertawa. Tapi, tiba-tiba, Lin Bai ragu-ragu, alisnya berkerut. Chen Yule bertanya dengan bingung, Saudara Lin, apakah ada hal lain yang kau khawatirkan? Lin Bai menjawab, kalian semua tahu bahwa Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi memiliki perseteruan berdarah. Jika murid-murid Sekte Tianshui ikut serta dalam perburuan, murid-murid Gerbang Tiandi pasti akan mencoba segala cara untuk mengincar kita. Jika aku bergabung dengan aliansimu, apakah itu akan merepotkanmu? Chen Yule tersenyum kecut, jadi, Saudara Lin mengkhawatirkan Gerbang Tiandi. Apa yang perlu ditakutkan? Jika Gerbang Tiandi berani memprovokasi kita, kita akan membunuh mereka di tempat perburuan kerajaan. Gerbang Tiandi tidak akan berani bicara, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup terampil. Qian Hen juga berkata, Saudara Lin, tidak perlu khawatir. Bukan hanya Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi yang memiliki perseteruan berdarah. Petik 2. 5 keluarga besar di ibu kota tampak bersahabat di permukaan, tetapi diam-diam mereka sudah berselisih. Keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga Sun telah lama bersekongkol, bekerja sama dengan cara yang jahat. Mungkin saja sebelum gerbang surgawi menargetkan Sekte Air Surgawi, kita akan diincar oleh keluarga Zhao, Li, dan Sun terlebih dahulu. Lin Bai akhirnya mengerti bahwa 5 keluarga besar di ibu kota ternyata tidak begitu damai. Karena itu, Lin Bai merasa lega. Baiklah, karena tidak ada masalah, saya bisa bergabung. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Yi Song tersenyum dan berkata, sepertinya monster-monster raksasa di perburuan surga timur akan menderita kali ini. Hahaha, kata-kata Yi Song dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak keberatan dan telah memilih untuk bergabung. Saat ini, bahkan sebelum perburuan surga timur dimulai, sebuah tim beranggotakan 5 orang, yang dipimpin oleh Chen Yule, termasuk Huang Qingyun, Sui Mo dan Lin Bai, dan Qian Hen, sudah siap berangkat. Setelah membahas hal tersebut, mereka mengobrol sebentar. Pada saat ini, Lin Bai bertanya dengan santai, ku dengar bahwa kerajaan Chu terhubung dengan dunia medan perang kecil ini. Namanya dunia besar Tianquan. Ketika Lin Bai menyebutkan, dunia besar Tianquan, wajah Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya tampak berseri-seri. Chen Yule mengangguk dan berkata, benar. Saudara Qian seharusnya tahu lebih banyak tentang ini, kan? Sebagai keluarga yang telah bertahan selama jutaan tahun di kerajaan Chu, keluarga Qian secara alami mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Qian Hen tersenyum misterius, aku tahu beberapa hal. Dunia besar Tianquan adalah salah satu dari 3.000 dunia kecil di kekosongan gelap. Namun, dunia kecil ini jauh lebih besar dan lebih kuat daripada 3.000 dunia kecil lainnya. Kemudian, konon alam iblis dan alam reruntuhan Dao berperang, dan alam besar Tianquan menjadi medan perangnya. Mendengar ini, Yi Song mengerutkan kening, mengangkat cangkir anggurnya, dan berkata kepada Qian Hen, Saudara Qian, kau tidak jujur, kau telah menghindari poin-poin penting. Qian Hen tersenyum kecut dan berkata, aku belum selesai bicara. Dunia besar Tianquan tampaknya menjadi medan perang tempat alam iblis dan alam reruntuhan Dao bersaing untuk supremasi, tetapi kenyataannya, alam besar Tianquan menyembunyikan rahasia besar. Mendengar tentang rahasia itu, semua orang menjadi bersemangat. Huang Qingyun sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, apakah ini terkait dengan abadi? Qian Hen menatap Huang Qingyun dengan heran, Nona Huang benar-benar tahu. Huang Qingyun mengangguk, aku mempelajari beberapa fragmen dari ingatanku. Qian Hen berkata, sejauh ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dunia besar Tianquan berkaitan dengan makhluk abadi, tetapi satu hal dapat dipastikan. Di dunia besar Tianquan, terdapat banyak makam makhluk supernatural agung. Mata Lin Bai berbinar, jadi inilah rahasia dunia besar Tianquan. Bagaimanapun, Lin Bai telah mencapai tujuannya untuk menghadiri perjamuan Chen Yule hari ini. Setidaknya dia mengetahui beberapa rahasia dunia besar Tianquan. Qian Hen menambahkan, jangan remehkan dunia besar Tianquan, dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat dan tokoh-tokoh kuat.
Di sana, terdapat garis keturunan istimewa yang tak terhitung jumlahnya, putra kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, putra dewa, dan putra suci, yang memiliki masa depan tak terbatas. Dalam hal jumlah jenius, para jenius di dunia besar Tianquan jelas beberapa kali lipat lebih banyak daripada di alam iblis. Lin Bai agak terkejut. Jumlah jenius di dunia besar Tianquan sebenarnya lebih banyak daripada di alam iblis. Lin Bai bertanya, mengapa begitu? Qian Hen menjawab, ada banyak alasan, tetapi menurut penelitian banyak pendahulu, kira-kira ada dua. Pertama, keberuntungan. Petik 2. Mereka yang berada di dunia besar Tianquan memiliki keberuntungan yang tak tertandingi. Seperti alam iblis, hanya satu jenius tertinggi yang tak tertandingi yang muncul setiap 10.000 atau bahkan puluhan ribu tahun. Tetapi di dunia besar Tianquan, satu muncul setiap 100 tahun. Kedua, garis keturunan. Petik 2. Dunia besar Tianquan berisi makam banyak kultivator kuat, berisi harta karun dan rahasia kultivasi yang mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Mereka hanya perlu menempati salah satu makam kultivator kuat ini untuk mengangkat sebuah keluarga atau sekte ke ketenaran instan. Bab 5313 Sebuah jalan buntu. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah dunia berada di kehampaan yang gelap, alam roh. Namun, beberapa perang besar berkecamuk di dalamnya, perang antara klan surga pemakan dan klan dewa raksasa, perang pemusnahan iblis, perang penakluk iblis, setiap perang menghancurkan alam roh. Dalam perang pemusnahan iblis, ras iblis melepaskan harta karun penghancur dunia, menghancurkan alam roh. Sebagian dari alam roh tenggelam ke dalam kehampaan, menjadi wilayah iblis. Yang dikenal sebagai alam iblis. Dalam perang penaklukan iblis, alam roh runtuh lagi, dengan sebagian lainnya jatuh ke dalam kehampaan, membentuk alam iblis saat ini. 3.000 dunia kecil terbentuk dari pecahan-pecahan kecil alam roh yang hanyut ke dalam kehampaan setelah perang-perang besar ini menyebabkan keruntuhannya. Qian Hen menyebutkan sebelumnya bahwa dunia besar Tianquan memiliki lebih banyak jenius daripada alam iblis, terutama karena pengaruh takdir dan garis keturunan. Takdir adalah hal yang misterius dan mendalam. Banyak pendahulu telah mencoba menemukan sumber takdir, tetapi kebanyakan akhirnya gagal. Lalu bagaimana aku bisa sampai ke dunia besar Tianquan? Lin Bai ingin pergi ke dunia besar Tianquan, lalu menyusuri jalan kuno Void, dari dunia besar Tianquan ke dunia besar Yuheng dan dunia besar Yao Guang, hingga akhirnya mencapai dunia Daoxu untuk bertemu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil. Petik 2. Dunia besar Tianquan menyimpan banyak peluang dan kekayaan yang belum terungkap, sehingga semua kekuatan teratas di alam iblis mengincarnya. Petik 2. Saat ini, hanya kekuatan terkuat di alam iblis yang memiliki jalan kuno Void menuju dunia besar Tianquan. Petik 2. Di wilayah timur alam iblis, 4 sekte terkuat, Kerajaan Chu, Sekte Dewa Tujuh Malam, Gunung 10.000 Orang Suci, dan Sekte Qitian, semuanya memiliki rute ke dunia besar Tianquan. Petik 2. Tapi mereka tidak akan membiarkan seniman bela diri biasa masuk dengan mudah. Ambil contoh Kerajaan Chu, bahkan para jenius paling luar biasa dari 5 keluarga dan 7 sekte pun kesulitan memasuki dunia besar Tianquan. Hanya anggota keluarga kerajaan, atau mereka yang dipercaya dan dihargai oleh keluarga kerajaan, yang mungkin bisa mendapatkan izin kerajaan untuk pergi ke dunia besar Tianquan. Qian Hen menjelaskan secara rinci. Kata-katanya persis sama dengan kata-kata Yi Gu. Yi Gu juga mengatakan bahwa sekte dan kekuatan yang memiliki jalan hampa kuno menuju dunia besar Tianquan tidak akan dengan mudah mengizinkan siapapun masuk. Bagi mereka, dunia besar Tianquan adalah gudang harta karun, semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak harta yang akan dirampas. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kepentingan mereka dibagi-bagi oleh orang lain. Lin Bai merasakan sedikit kesedihan dan melirik Yi Gu tanpa daya. Ia menyadari Yi Gu juga sedang menatapnya, senyum tak berdaya tersungging di bibirnya. Apakah benar-benar tidak ada jalan? Gumam Lin Bai, suaranya dipenuhi keputusasaan yang tak tersamarkan. Ia akhirnya menemukan jalan pulang, tetapi ternyata itu adalah jalan buntu. Chen Yule berkata, Saudara Lin ingin pergi ke dunia besar Tianquan untuk memperluas wawasannya, begitu pula kami. Tapi mengingat situasi saat ini, sepertinya kita tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Namun, Lin Bai masih punya sedikit peluang. Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, dan ia bertanya pada Chen Yule, peluang apa? Chen Yule terkekeh dan berkata, Yang Mulia Pangeran Chen dan Saudara Lin punya hubungan dekat, kan? Mata Lin Bai kembali meredup, dan ia berkata, Meskipun Yang Mulia Pangeran Chen dan aku berteman, beliau mungkin tidak punya kemampuan untuk mengirimku ke dunia besar Tianquan. Seandainya beliau bisa mengirimku ke sana, apakah keluarga kerajaan Chu hanya akan diam saja dan melihatku memasuki dunia besar Tianquan untuk membagi harta mereka?
Chen Yule tersenyum pahit, menggelengkan kepala, dan tidak melanjutkan. Mata Qian Hen melirik ke sekeliling, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ia berkata, Saudara Lin, jangan berkecil hati. Saudara Chen benar, Saudara Lin, kau masih punya kesempatan untuk pergi. Gambar, Lin Bai menatap Qian Hen dengan rasa ingin tahu. Qian Hen tersenyum dan berkata, dengan kekuatan dan status yang mulia Pangeran Chen saat ini, tentu saja dia tidak bisa mengirimmu ke dunia agung Tianquan. Tetapi jika Saudara Lin dapat membantu Yang Mulia Pangeran Chen naik ke posisi putra mahkota, maka bagi Yang Mulia Pangeran Chen, Saudara Lin akan menjadi pahlawan sejati. Pada saat itu, selama Saudara Lin mengajukan permintaan kepada Yang Mulia Pangeran Chen untuk pergi ke dunia agung Tianquan, dengan status Yang Mulia Pangeran Chen sebagai putra mahkota, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan tempat dari keluarga kerajaan. Kata-kata Qian Hen membuat Lin Bai tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia benar, jika Yang Mulia Pangeran Chen menjadi putra mahkota, atau bahkan Kaisar Chu. Maka selama Lin Bai memintanya, Yang Mulia Pangeran Chen pasti tidak akan pelit. Kilatan melintas di mata Lin Bai, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan dengan saksama. Ini, mungkin jalan yang bagus. Setelah memikirkannya, Lin Bai merasa bahwa saran Qian Hen terdengar bagus. Terutama karena Lin Bai belum memikirkan solusi lain yang lebih baik untuk saat ini. Lin Bai menghela napas, tapi betapa mudahnya mendukung Pangeran Chen menjadi putra mahkota. Lin Bai memikirkannya lagi dengan saksama, situasi di Chu begitu rumit. Pangeran ketiga memegang jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan yang luar biasa, kekuatannya tak terduga, dan keluarganya dipenuhi para ahli. Sebaliknya, Pangeran Chen baru saja kembali ke ibu kota dan bahkan belum menetap, apalagi menjadi putra mahkota. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Qian Hen berkata sambil tersenyum, begitu Pangeran Chen menjadi putra mahkota, keuntungannya tentu akan berlimpah, termasuk tempat untuk pergi ke dunia agung Tianquan. Dengan semakin dekatnya ulang tahun Kaisar Chu yang ke-10.000, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Kaisar Chu harus menunjuk seorang putra mahkota pada hari ulang tahunnya. 5 keluarga dan 7 sekte juga akan mulai memilih pihak. Begitu mereka memilih orang yang tepat, dan orang itu naik tahta, keuntungannya akan tak terbatas. Ketika Qian Hen menyebutkan hal ini, ekspresi Huang Qingyun dan Yi Song sedikit muram. Lin Bai bertanya, akankah kelima keluarga dan 7 sekte memihak? Tidak bisakah mereka memilih netral? Qian Hen tersenyum dan berkata, jika mereka tetap netral, maka setelah kaisar baru naik tahta, ia pasti akan menjauhkan diri, dan bahkan mungkin membiarkan sekte dan kekuatan lain mencaplok pihak netral. Sederhana saja, ketika seorang kaisar baru naik tahta, ia tentu harus menggunakan kebaikan dan kekuasaan. Lin Bai merasa kata-kata Qian Hen masuk akal. Misalnya, jika Sekte Langit dan Bumi mendukung Pangeran Ketiga, setelah Pangeran Ketiga naik tahta, Sekte Langit dan Bumi hanya perlu berbisik di telinga Pangeran Ketiga, dan Pangeran Ketiga akan diam-diam mengizinkan Sekte Langit dan Bumi untuk mencaplok Sekte Air Surgawi. Pangeran Ketiga bahkan mungkin mengirim tokoh-tokoh kuat untuk membantu Sekte Langit dan Bumi dalam mencaplok Sekte Air Surgawi. Tiba-tiba, topik itu muncul, dan Lin Bai bertanya sambil tersenyum, jadi, siapa yang kalian pilih? Yi Song, Huang Qingyun, Chen Yule, Sui Modan, dan Qian Hen semuanya adalah putra dan putri suci, dan dianggap sebagai tokoh penting di sekte dan keluarga masing-masing. Terlebih lagi, mereka kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga atau pemimpin sekte berikutnya, sehingga mereka pasti akan berpartisipasi dalam keputusan penting seperti itu. Setelah Lin Bai mengajukan pertanyaan, suasana perjamuan menjadi sedikit tegang. Tak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Huang Qingyun adalah yang pertama berbicara, berkata, saya tidak berhak ikut campur dalam urusan yang diputuskan oleh sekte. Oleh karena itu, saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Yi Song mengangguk, saya juga. Qian Hen tersenyum dan mengangguk, saya juga. Sui Modan tampak agak naif, dia mungkin tidak peduli dengan urusan sekte yang penting. Lin Bai bahkan bertanya-tanya apakah Sui Mo dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Chen Yule tersenyum dan berkata, keluarga yang memutuskan. Bab 5314 sangat rumit. Melihat kelima orang itu berbicara dengan nada samar. Lin Bai tersenyum dan berkata, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya. Yang Mulia Pangeran Chen baru saja kembali ke ibu kota, dan fondasinya lemah. Bahkan dengan dukungan kuat dari Yang Mulia Kaisar Chu, siapa yang berharap Yang Mulia dapat bersaing dengan Pangeran Ketiga? Para petinggi 5 keluarga dan 7 sekte tidak percaya Yang Mulia Pangeran Chen sebanding dengan Pangeran Ketiga. Oleh karena itu, 5 keluarga dan 7 sekte kemungkinan besar akan memilih Pangeran Ketiga, kan? Kata-kata Lin Bai bukannya tanpa dasar.
Meskipun Lin Bai belum lama berada di Chu atau ibu kota, jelas bahwa pangeran ketiga memiliki pengaruh yang kuat di ibu kota dan istana, dengan banyak tokoh dan sekte kuat yang bersedia melayaninya. Sebaliknya, Yang Mulia Pangeran Chen telah diasingkan ke wilayah kekuasaannya bertahun-tahun yang lalu karena melakukan kejahatan, dan baru-baru ini menerima dekret kekaisaran dari Kaisar Chu yang memerintahkannya untuk kembali ke ibu kota. Pemanggilan Kaisar Chu untuk Yang Mulia Pangeran Chen kembali ke ibu kota dengan jelas menunjukkan bahwa beliau menyadari kekuatan luar biasa Pangeran ketiga dan ingin mencari lawan baru untuknya. Sepanjang sejarah, para kaisar gemar memanipulasi kekuasaan. Kaisar Chu pun demikian. Oleh karena itu, sekembalinya Pangeran Chen ke ibu kota, beliau langsung mendapat dukungan Kaisar Chu, dikirim ke Kezu untuk membasmi Sekte Dewa Darah. Ini adalah langkah untuk mendongkrak gengsi Pangeran Chen. Sebenarnya, semua orang dapat melihat bahwa di mata Chu, Sekte Dewa Darah tak lebih dari seekor semut. Dengan satu perintah dari Kaisar Chu, bukan hanya Sekte Dewa Darah, tetapi seluruh wilayah Kezu akan dibasmi dalam sekejap oleh pasukan Chu. Oleh karena itu, kemenangan atas Sekte Dewa Darah di Kezu hanyalah penegasan otoritas Pangeran Chen oleh Kaisar Chu. Di istana, banyak menteri sudah samar-samar menduga bahwa pada perjamuan kemenangan yang akan datang, Kaisar Chu akan memuji kepemimpinan Pangeran Chen yang gagah berani dan menganugerahkan penghargaan kepadanya, memberinya pangkat dan gelar yang lebih tinggi. Hingga Pangeran Chen diangkat ke posisi yang dapat menyaingi Pangeran ketiga. Pangeran ketiga saat ini memegang kekuasaan yang cukup besar di Istana Chu, tampaknya dengan pasukan yang kuat, tetapi kenyataannya, 5 keluarga besar dan 7 klan kuat mungkin tidak semuanya memilihnya. Qian Hen berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, misalnya. Qian Hen melirik Chen Yule dan Huang Qingyun, lalu tertawa, misalnya, keluarga Chen dan Istana Teratai Suci, mereka tidak akan memilih pangeran ketiga. Lin Bai sangat terkejut. Mengesampingkan Raja Liang, yang memiliki kekuatan militer yang besar, pangeran ketiga saat ini adalah pangeran yang paling dekat untuk menjadi putra mahkota. Memilihnya hampir merupakan kemenangan mutlak. Mengapa keluarga Chen dan Istana Teratai Suci tidak memilihnya? Lin Bai bertanya, mengapa begitu? Qian Hen tersenyum tetapi tidak melanjutkan. Chen Yule memulai, seorang tetua dari keluarga Chen Ku, setelah menembus alam Dewa Dao, disayangi oleh Kaisar Chu dan dibawa ke haremnya. Kemudian, ia melahirkan seorang pangeran dan diangkat menjadi selir. Pangeran itu adalah pangeran kedua. Pangeran kedua kemungkinan besar adalah kandidat terkuat untuk posisi putra mahkota, dengan dukungan keluarga Chen. Namun, 3 tahun yang lalu, pangeran kedua mengalami kecelakaan saat berkultivasi, mengalami penyimpangan Qi, dan akhirnya meninggal di kantor pemerintahan dengan semua meridiannya terputus. Lin Bai terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah pangeran ketiga yang melakukannya? Chen Yule dengan tenang menjawab, meskipun tidak ada bukti konkret, seharusnya memang demikian. Istana Teratai Suci mengalami nasib yang sama seperti kita. Chen Yule kemudian menatap Huang Qingyun. Huang Qingyun mengangguk dan berkata, salah satu tetua tertinggi Istana Teratai Suci Ku adalah selir Kaisar Chu, dan putranya adalah putra sulung Kaisar Chu. Yaitu, Pangeran Pertama. Istana Teratai Suci sangat gembira atas hal ini. Selama Pangeran Pertama berhasil menjadi putra mahkota dan naik tahta di masa depan, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi Istana Teratai Suci. Namun, lebih dari 20 tahun yang lalu, Pangeran Pertama mengalami kecelakaan kultivasi, dan meninggal secara misterius. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Istana Teratai Suci dan keluarga Chen sama-sama punya alasan untuk menolak Pangeran ketiga. Gambar. Terlebih lagi, tampaknya kedua selir dari keluarga Chen dan Istana Teratai Suci memegang posisi tinggi di sekte dan keluarga masing-masing, memegang kekuasaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin mereka tidak murka dan membalas dendam? Setelah putra mereka dibunuh, Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa itu masuk akal. Karena mereka adalah selir kesayangan Kaisar Chu, mereka pastilah keturunan langsung dari keluarga Chen dan Istana Teratai Suci, wanita-wanita dengan status yang sangat tinggi dalam keluarga mereka masing-masing. Niat baik Kaisar Chu terhadap mereka, pada dasarnya, merupakan aliansi dengan Istana Teratai Suci dan keluarga Chen. Demikian pula, Kaisar Chu ingin menggunakan hubungan ini untuk menstabilkan istana dan hubungan antara keluarga Chen dan Istana Teratai Suci. Oleh karena itu, para wanita kesayangan Kaisar Chu jelas bukan orang biasa. Karena mereka bukan orang biasa, mereka akan semakin bertekad untuk membalas dendam setelah putra mereka dibunuh. Mereka hanya perlu mengirimkan sedikit informasi dari istana untuk membuat keluarga Chen dan Istana Teratai Suci mematuhi perintah mereka. Bagaimanapun, keluarga Chen dan Istana Teratai Suci telah mampu mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka selama bertahun-tahun, sebagian besar berkat dukungan kedua selir ini. Oleh karena itu,
keluarga Chen dan Istana Teratai Suci sama sekali tidak akan memilih pangeran ketiga kecuali benar-benar diperlukan. Lin Bai menghela napas pelan, menggosok pelipisnya, dan berkata, air di ibu kota sungguh tak terduga. Qian Hen tersenyum dan berkata, Saudara Lin, 7 sekte utama Anda baik-baik saja, lagi pula, sekte-sekte Anda tidak berlokasi di ibu kota. Kelima keluarga kami berada dalam situasi yang lebih buruk, keluarga kami berakar di ibu kota, dan kami kurang lebih terlibat dalam semua pertikaian di dalam dan di luar istana. Apalagi sekarang, dengan semakin dekatnya ulang tahun Kaisar Chu yang ke-10.000 dan pemilihan putra mahkota, seluruh ibu kota berada dalam kekacauan. Lin Bai tersenyum, menganggap kata-kata Qian Hen masuk akal. 7 sekte utama semuanya jauh dari ibu kota, kecuali dipanggil oleh Kaisar Chu atau untuk urusan lain, murid biasa jarang datang ke ibu kota. Oleh karena itu, mereka dapat mengabaikan kekhawatiran mereka untuk sementara waktu. Chen Yule berkata dengan suara rendah, aku punya firasat bahwa perjamuan perayaan kemenangan ini akan menjadi konfrontasi pertama antara Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran ketiga. Lagi pula, beberapa sekte dan keluarga dalam 5 keluarga dan 7 sekte telah diam-diam memilih pihak. Saudara Qian, kau pasti sudah mendengar beberapa rumor, kan? Qian Hen menyeringai dan berkata, keluarga Li dan keluarga Zhao keduanya adalah menteri kunci pangeran ketiga. Kedua keluarga ini pasti memainkan peran penting dalam kematian pangeran pertama dan pangeran kedua. Chen Yule berkata, mungkin keluarga Sun juga diam-diam memihak pangeran ketiga. 5 keluarga di ibu kota, kecuali keluarga Chen dan keluarga Qian, hampir semuanya telah memilih pihak. Selanjutnya adalah panggung untuk 7 sekte. Chen Yule memanda. Eng Huang Qingyun, Yi Song, Lin Bai, dan Sui Mo dan Yi Song terkekeh, sekte Kucan terdiri dari sekelompok biksu pertapa. Sejak zaman dahulu, mereka tidak pernah memihak, tidak pernah berebut kekuasaan, tidak pernah mengejar ketenaran, tidak pernah mencari keuntungan, dan tetap terpisah dari urusan duniawi. Sekte Kucan seharusnya tidak memihak. Yi Song kemudian menatap Sui Mo dan berkata, sekte dan Xia awalnya adalah sekte alkimia. Para pengikutnya ahli dalam alkimia, tetapi tidak begitu ahli dalam peperangan. Bahkan jika sekte dan Xia pada akhirnya tidak memilih seorang pangeran, kaisar baru seharusnya tidak melakukan apapun terhadap sekte dan Xia. Oleh karena itu, sekte dan Xia dapat terus mengamati. Satu-satunya yang perlu membuat pilihan adalah sekte Tianxian, Istana Senglian, Gerbang Tiandi, sekte Wentian, dan sekte Tiansui milik saudara Lin. Aduh, mari kita lihat bagaimana sekte-sekte itu memilih. Yi Song menggelengkan kepala Ni. Tampak tak berdaya. Chen Yule mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Tuan-tuan, mari kita minum ini bersama. Mungkin saat kita bertemu lagi, beberapa dari kita sudah menjadi musuh. Huang Qingyun tersenyum tipis, Yi Song tersenyum getir, mata Sui Mo dan tampak jernih, Qian Hen tetap tenang, dan ekspresi Lin Bai tampak tenang. Mereka mengangkat gelas dan minum bersama. Chen Yule benar, mungkin saat mereka bertemu lagi, mereka akan berada di medan perang. Bab 5315 3 Masalah Sulit. Langit bertransisi dari gelap menjadi fajar. Sinar matahari pertama menembus malam abadi, menyapu bumi. Lin Bai, Yi Song, Chen Yule, Sui Mo dan Huang Qingyun, dan Qian Hen berdiri di atap aula perjamuan, menatap matahari terbit di kejauhan, membiarkan sinar matahari keemasan menyinari mereka. Fajar sudah tiba, saatnya pulang. Yi Song meregangkan badan, tubuhnya berbau alkohol. Chen Yule berkata, baiklah, kita cukupkan sampai di sini saja untuk hari ini. Jangan lupa janji kita, semuanya. Perjamuan perayaan di Eastern Heaven Hunting Grounds tinggal beberapa hari lagi. Qian Hen tertawa. Jangan khawatir, karena kita sudah berjanji, tak seorang pun dari kita akan mudah mengingkari janji. Chen Yule tersenyum, tentu saja, kalau begitu kalian berpisah. Yi Song menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih atas keramahannya, Saudara Chen. Saya pamit dulu. Yi Song memimpin para anggota Sekte Surgawi Abadi terlebih dahulu, diikuti oleh Sui Mo dan murid-murid Sekte dan Xia, Huang Qingyun dan murid-murid perempuannya dari Istana Teratai Suci. Lin Bai memimpin banyak murid Sekte Tiansui kembali ke kediaman mereka. Sekembalinya, Lin Bai pergi ke kamarnya dan ambruk di tempat tidur, tertidur lelap. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya dipanggil oleh tetua ketiga dan Zheng Yuan untuk ditanyai secara rinci tentang apa yang terjadi di aula perjamuan. Lagi pula, ada 11 putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan perjamuan ini telah mengumpulkan 5 dari mereka tidak boleh diremehkan, dan penyelidikan menyeluruh diperlukan. Qiao Mo dan Qin Yao menjawab dengan jujur, yang sangat menyenangkan tetua ketiga dan Zheng Yuan. Jadi, Chen Yule,
Yi Song, Huang Qingyun, Qian Hen, dan para putra dan putri suci lainnya semuanya mengakui kekuatan Lin Bai. Tanya tetua ketiga dengan gembira. Wajah Zheng Yuan juga menunjukkan sedikit keheranan. Tetua ketiga dan Zheng Yuan sama-sama tahu betul betapa arogannya putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda seluruh kerajaan Chu. Tak satu pun dari mereka tunduk pada siapapun, dan tak satu pun dari mereka memandang rendah siapapun. Namun, tetua ketiga dan Zheng Yuan tidak menyangka bahwa kekuatan Lin Bai akan diakui oleh Chen Yule dan Yi Song. Ya, dan Chen Yule bahkan mengatakan bahwa Lin Bai telah mengalahkannya 2 kali. Jawab Qin Yao jujur. Qin Yao juga punya penilaiannya sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, Lin Bai adalah salah satu seniman bela diri yang paling cocok untuk menjadi putra suci Sekte Tianshui. Karena tetua ketiga dan Zheng Yuan telah bertanya tentang apa yang terjadi di perjamuan, Qin Yao berencana untuk mempercepat prosesnya dan membantu Lin Bai naik ke posisi putra suci. Tetua ketiga dan Zheng Yuan saling berpandangan, mata mereka berbinar licik, dan jauh di dalam diri mereka, ada sedikit kegembiraan dan antisipasi. Baiklah, kalian semua sudah minum banyak, pergilah beristirahat. Tetua ketiga membubarkan Qin Yao dan yang lainnya, membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Di aula resepsi yang besar, hanya tetua ketiga dan Zheng Yuan yang tersisa. Setelah hening sejenak, Zheng Yuan berbicara lebih dulu, aku sudah memutuskan. Tetua ketiga terkejut, menatap Zheng Yuan dengan ekspresi bingung. Zheng Yuan melanjutkan, aku akan mendukung Lin Bai untuk menjadi putra suci. Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam, tatapannya serius, dan mengangguk, karena Lin Bai telah mendapatkan pengakuan dari para putra suci dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka, maka itu menunjukkan bahwa Lin Bai memiliki kemampuan untuk menjadi putra suci. Dilihat dari penampilan ke-6 kandidat putra suci Sekte Tianshui saat ini, Bai Yifei sombong dan keras kepala, tidak mungkin mencapai hal-hal besar, Zhou Xinjun lemah dan tidak kompeten, hanya memiliki bakat. Yi Zian, yang menjaga menara pemurnian iblis, diam-diam telah menyerah dalam persaingan untuk mendapatkan putra suci. Li Juenian dan Tang Wei sama-sama individu yang sulit diatur, kurang memahami hubungan antar pribadi. Saat ini, Lin Bai adalah yang paling cocok untuk menjadi putra suci. Gambar, lagi pula, kekuatan Lin Bai sudah cukup. Tetua ketiga berkata pelan, tetapi masih ada sedikit kesuraman di wajahnya. Zheng Yuan mengerutkan kening dan bertanya, karena kau juga berpikir Lin Bai cocok menjadi putra suci, mengapa kau masih mengerutkan kening? Memiliki putra suci adalah hal yang baik untuk sekte kita. Kau seharusnya bahagia, kata tetua ketiga dengan ekspresi muram. Tapi Lin Bai menghadapi 3 masalah jika dia ingin menjadi putra suci. Zheng Yuan mengerutkan kening, 3 masalah apa? Tetua ketiga berkata, pertama, kualifikasi Lin Bai tidak memadai. Pertimbangkan waktunya, Lin Bai baru menjadi murid sekte Tianshui selama 2 tahun. Putra suci sekte harus benar-benar setia kepada sekte. 2 tahun yang singkat tidak cukup bagi sekte untuk sepenuhnya mempercayai Lin Bai, juga tidak cukup untuk mempercayakan rencana besar sekte kepada seorang murid yang baru menjadi murid selama 2 tahun. Kedua, Tetua Agung tidak akan membiarkan ini begitu saja. Perseteruan antara Lin Bai dan faksi Tetua Agung semakin dalam. Bai Yifei telah berulang kali memprovokasi Lin Bai, dan Mu Huaqing diduga tewas di tangan Lin Bai. Petik 2. Ketiga, prestise Lin Bai di antara para murid sekte Tianshui tidaklah cukup. Petik 2. Hanya segelintir orang di sekte Tianshui yang mengetahui potensi dan kekuatan Lin Bai, tetapi kebanyakan murid tidak tahu banyak tentangnya, dan dia praktis orang asing bagi mereka. Tetua ketiga menghela napas dalam-dalam. Agar Lin Bai menjadi putra suci, dia tidak hanya membutuhkan dukungan para tetua tetapi juga pengakuan dari para murid. Zheng Yuan mengerutkan kening setelah mendengar analisis tetua ketiga. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tetua ketiga menghela napas. Ini adalah hal-hal yang mutlak harus kau pertimbangkan. Zheng Yuan bertanya, karena kau mengerti dengan sangat jelas, apakah itu karena kau telah membuka jalan bagi Lin Bai? Tetua ketiga mengangkat alis dan tersenyum. Masalah senioritas bisa diakumulasikan secara perlahan. Kita bisa membantu Lin Bai menghadapi garis keturunan tetua pertama. Mengenai prestisenya di antara para murid, itu bahkan lebih mudah. Yang kau butuhkan hanyalah batu loncatan. Dan saat ini, di dalam sekte Tianshui, ada batu loncatan yang luar biasa. Tetua ketiga berkata sambil tersenyum. Maksudmu, Bai Yifei, Zheng Yuan dan tetua ketiga bertukar pandang, kedua rubah tua itu sudah punya rencana. Tetua ketiga berkata, setelah kembali ke sekte, kita perlu menemukan Li Zian untuk menyusun rencana terperinci. Zheng Yuan menjawab, baiklah,
Aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu setelah kembali ke sekte. Keduanya mencapai kesepakatan. Saat itu, seorang pelayan tiba di luar aula dan melapor kepada Yang Mulia, Zhang Xuanling dari Paviliun Misteri Surgawi telah datang berkunjung. Zheng Yuan mengerutkan kening dan berkata, Zhang Xuanling. Apakah dia tetua tertinggi Sekte Danxia, salah satu ahli alkimia paling terkemuka di kerajaan Chu? Apa yang dia lakukan di Sekte Tiansui kita? Tetua ketiga berpikir dengan hati-hati dan berkata, pasti ada hubungannya dengan tempat berburu surga timur. Kerajaan Chu memiliki 5 tempat berburu kerajaan, yang berisi spesies purba dan barbar yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan Chu selama bertahun-tahun. Binatang-binatang raksasa ini menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari harta karun ini sangat cocok untuk alkimia dan pembuatan senjata. Setiap kali 5 tempat berburu dibuka, para alkemis dan perajin senjata dari Paviliun Misteri Surgawi meminta para seniman bela diri yang berpartisipasi untuk memburu beberapa harta karun yang mereka butuhkan. Zheng Yuan berkata, namun, Sekte Tiansui kami telah merosot selama bertahun-tahun. Dulu, ketika tempat berburu dibuka, para alkemis dan perajin senjata dari Paviliun Misteri Surgawi tidak pernah datang kepada kami. Mengapa Zhang Xuanling baru datang sekarang? Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tidak tahu. Kita akan tahu nanti ketika kita bertemu dengannya.